percuma kita melatih orang yang dianya nggak melatih. Oh gitu. Siapa tuh ada contohnya? Izin banget. Aduh. Oh iya, untuk senpai saya terutama ini, saya mau salam untuk pada Panglima Mohicin. Terima kasih sudah mensupport saya sejauh ini dan membimbing saya sehingga saya seperti ini ya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di Bincang Sore bersama Komang Jai. Nah, hari ini di episode keempat kita sudah mendatangkan kembali seorang bintang tamu yang tentunya sangat spesial karena mempunyai cerita inspiratif dan tentunya juga masih mempunyai ikatan juga dengan pemilik channel Komang Jai. Nah, kenapa dia mempunyai ikatan nanti bisa kita ceritakan lebih panjang, oke? Iya. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Albi. Halo. Benar Mas Albi ya namanya? Iya betul. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mas Albi. Beliau seorang atlet juga Mas ya? Iya, atlet bela diri. Bela diri ya? Wis, mantap. Atlet bela diri. Jadi dia seorang atlet bela diri, tentunya punya banyak pengalaman, punya banyak cerita yang nanti menarik untuk kita simak bersama. Nah, mungkin untuk pertama Mas ya, jadi bisa sambil perkenalan lah. Mas Albi sekarang kesibukannya apa Mas? Iya, untuk sekarang ini sementara sibuknya dinas aja sih sebenarnya. Ya, Karena yang kita pertama kan, yang pertama kan, iya yang pertama dinas. Kita utamakan dinas, ya kan? Betul. Mengikuti arahan dari motivator. Oke, jadi sekarang dinas artinya sekarang sudah menjadi anggota dong. Alhamdulillah saya sudah bergabung menjadi Luar biasa, luar biasa. Jadi dari informasi yang saya dapat bahwa Mas Albi itu sebetulnya sudah mempunyai kedekatan atau perkenalan dengan Komang Jai sendiri sejak lama itu. Betul. Jadi dari 2018 18 ya. nah, dari 2018 Masih sipil Masih itu. sipil. Masih sipil waktu itu. Baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah itu. Baru lulus Dari- tahun ya. sebelum dia menjadi anggota sampai sekarang menjadi anggota itu kan panjang ya. Prosesnya 18 luar tahun. biasa sih. Dan dari informasi juga beliau ini tadi kan sudah dijelaskan atlet bela diri dan spesifiknya adalah Sorinji Kempo. Sorinji Nah, Kempo. Sorinji Kempo mungkin teman-teman Sorinji Kempo ini kan banyak banyak yang tahu, banyak juga yang Iya, kurang iya. familiar karena kan kalau ngomong bela diri pasti lebih ke pencak silat itu Pencak Mas, ya. silat, karate, Kemudian iya. taekwondo itulah Iya. yang familiar lah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit lah apa itu Sorinji Kempo gitu. Jadi begini, Sorinji Kempo itu adalah bela diri dari Jepang. Jadi pada saat itu ini bela diri Buddha sebetulnya kan. Sebetulnya nama aslinya itu Shaolin Si Kung Fu. Shaolin. Nah, kebetulan orang Jepang yang belajar itu saat itu Doshinso, sensei kita, guru besar kita yang menciptakan Kempo ini. Dia belajar ini sama sang biksu ini. Nah, biksu Shaolin ini belajar dan disempurnakan di Jepang. Dan kebetulan orang Jepang kan nggak bisa ngomong L ya Mas. Kita kan bisa Iya, dia benar. taunya R gitu kan. Dari Shaolin Si Kung Fu jadi Sorinji Kempo. Nah begitulah. Dan Sorinji Kempo ini masuk ke Indonesia itu dibawa sama mahasiswa. Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Jadi mahasiswanya ini ada, kebetulan beliaunya juga masih sehat. Masih ada berarti di Indonesia. Masih, alhamdulillah. Kebetulan kemarin juga hadir di pertandingan IMAK di Bekasi itu. Dan itu beliaunya namanya Sensei Indra Kartasasmita. Beliau yang membawa Kempo ke Indonesia. Dan dibentuklah persaudaraan bela diri Kempo Indonesia. Nah, begitu. Kalau di antara lain mungkin ya kita
apa ya, kita beda kayak apa di Kempo ini sistemnya persaudaraan. Jadi kayak saya dari Jakarta nih datang kalau misalnya kemana ke Papua, Ya. ke Papua kayak ketemu, oh SMP, oh orang Kempo, iya saya orang Kempo, oh ya udah kita jadi saudara. Itulah enaknya di Kempo gitu. Berarti apa namanya olahraga Kenpo ini memang sudah mulai familiar lah di Indonesia ya? Iya, untuk saat ini sudah mulai dikenal. Nah, kalau ngomong lagi berarti apa namanya, apakah ada sebuah misal apa asosiasi atau perkumpulannya gitu? Ya itu tadi, Perkemi tadi. Perkemi. Perkemi namanya, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Udah cuma satu itu. Itu sudah ada nih juga masalah kejuaraan-kejuaraannya dari. Kejuaraannya sudah banyak, sudah mulai. Kita juga ikut sampai SEA Games juga kok. Oh, berarti di SEA Games sudah ada? SEA Games sudah ada. Olimpiade internasional juga sudah masuk lah. Oke, nah itu jadi penjelasan singkat kurang lebih bahwa Kempo ini memang awalnya dari Jepang, sebetulnya itu adalah bela diri atau seni dari Buddha gitu ya. Dari Buddha, ya. Buddha yang kemudian dibawalah menjadi sebuah Bela diri bela disempurnakan. disempurnakan dan menjadi sebuah cabang gitu ya. Iya, betul. Cabang seni gitu. Seni bela diri. Dan masuk ke Indonesia dibawa oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa gitu ya. teknik ya. Jadi berarti dulu itu mahasiswa Sensei siapa tadi? Sensei Indra. Sensei Indra Sensei. itu Kuliah di Jepang dan beliau belajar bela diri dan pada akhirnya beliau ke Indonesia dan membawa itulah mengajarkan. Oke, deh. Nah, kalau dari Mas Albi sendiri gitu, Iya. mengenal bela diri ini itu sejak kapan, Mas? Saya mengenal bela diri ini sebetulnya sudah lama ya. Sejak saya kecil karena kebetulan orang tua saya juga Intinya dari lingkup keluarga. di lingkup keluarga, ya betul. Jadi orang tua saya juga seorang pelatih. Iya. Abang Joman juga tahu kan. Ya jadi itu saya mulai tertarik sama Kempo itu di 2007 saya masuk. 2007 saya masuk Kempo dan akhirnya menggeluti dunia bela diri itu dan 2007 berarti udah cukup lama ya. udah hampir berapa tahun ya? Iya, udah lama banget, udah 12 tahunan. 12 tahun lebih ya. Nah, berarti apa namanya? Kan udah dari 2007 mengikuti apa namanya dunia Kempo gitu. Iya. Nah, kalau di Kempo sendiri itu ada tingkatannya nggak, Mas? Misal kalau di Taekwondo gitu ya, saya tahu itu kan ada sabuk hijau, Iya, kuning, terus nanti paling tinggi tetap ada kita. Jadi kayak kita masuk itu kan minarai itu apalah bahasa gaulnya itu kayak anak baru. Bener-bener yang kita pakai seragam itu kita kayak polos. Kita nggak ada tempel-tempelan apa gitu. Waktu saya masuk seperti itu. Kalau sekarang udah ada emblem Kemponya. Tapi bentar dulu. Polos kamu bilang itu kayak pocong kan? Abang ngerasain dulu, iya, abang ngerasain dulu. Ini kok putih banget semua ini. Ikat pinggang putih, tempelan nggak ada, bed nggak ada, ya kan udah kayak pocong. Pocong hidup lagi. Ngerasain banget dulu. 2019, 18. 18 sih ya, makanya kayak putih polos ya kan, mungkin orang kalau yang baru masuk ini apaan sih kalau gitu. Baju Ini putih, kayak kapan gitu. ini putih gitu Iya. ya. Nah makanya sekarang kalau udah masuk ini ada namanya manji. Manji. Nah itu Manji itu bednya dia. iya bednya melambangkan kayak karate kan ada forki ada inkai gitu. Nah dari situ masuk kita putih sama kata putih, nanti kita naik lagi kuning naik lagi ke orange naik lagi ke hijau, biru, coklat, hitam pun masih ada tingkatannya, ada dan 1, dan 2, dan 3 dan seterusnya. Kalau secara tingkatan itu ada 7 ya? Iya. 7 itu yang secara sabuk? Iya, secara sabuk. Tapi nanti di hitam pun lagi nanti ada tingkatannya. Iya, betul. Dan 1 gitu ya? Iya. Dan sekarang pun kan kalau kita melihat tingkatan ada bednya di sebelah kanan. Oh, ada iya. Kalau di sini bed kita asal kita di mana, kalau mungkin masih antar wilayah ya cuman dojo kayak dojo Halim atau dojo Pasar Minggu berarti ini yang kiri itu misal Korwil gitu atau iya. Misal Halim berarti iya sendiri. Iya, begitu. Misal Bekasi gitu. Di sini udah tingkatan. Iya, tingkatan. Jadi nanti tingkatan 6. Kalau begini jadi hitungannya
baru masuk kita tingkatannya kayak nomor tertinggi dulu baru ke rendah. Jadi kayak misalnya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 kayak sabuk coklat itu tingkatan 1, Q1. Tapi kalau misalnya udah masuk tingkatan dan kayak 1 dan 2 dan 3 dari kecil ke besar. Itu ada bentuk-bentuknya Iya, masing-masing. pakai Romawi ya. Oh, tapi Kalau- tetap di sini. Iya, tetap. Oke. Nah, apa namanya itu tadi terkait sabuk Iya. tingkatan. Ah. Kemudian apa namanya? Kalau berbicara Kempo sendiri misalnya, itu yang membedakan dengan olahraga lain. Maksudnya bela diri lain yang bisa ada karate, taekwondo tadi, kemudian Iya, seperti tarung derajat gitu. kemudian yang lokalan misal pencaksilat gitu kan. Nah, itu apa yang spesifik membedakan? Yang spesifik kita mungkin di Kempo itu ada bagaimana ya, kita lebih ke gerakan logika, fleksibel. Bagaimana kita menuntaskan musuh dengan waktu yang sesingkat mungkin. Begitu. Jadi intinya kayak, oh kita butuh berapa lama nih untuk menjatuhkan lawan ini. Nah, berarti kalau Kempo ini sebetulnya lebih ke pertahanan diri atau memang untuk juga menyerang juga gitu? Oh ya, ini yang Ini poin banget ya. Poin banget. Masih ingat aku, poin banget ini. Nah, ini kita di Kempo itu kita pantang yang namanya menyerang duluan. Karena apa? Karena ini filosofi dari budayanya juga, filosofi yang menurut saya baru saya temukan di Kempo ini. Saya punya teman-teman atlet juga dari karate, dari apa, dan memang yang filosofi yang menurut saya terbaik. Ini bukan karena saya orang Kempo ya, tapi memang yang saya pelajari begitu. Jadi di Kempo itu adalah namanya jiwa Bushido. Bushido. Nah, Bushido itu jiwa kesatria. Kalau salah dia ngaku salah, kalau benar dia ngaku benar. Begitu. Dan yang filosofi yang paling melekat di dalam hati saya itu kuasai dirimu sebelum menguasai orang lain. Nah, itu ada di situ. Kalau nanti Mas misalnya barangkali nanti ya Bang ya tertarik masuk Kempo ya kan. Ya makanya kita dengerin ceritain dulu kan. Iya. Kalau menarik kan ya mungkin tanda kutip ada tanda-tanda lah. Iya. Gitu aja. Nah itu jadi kayak ada filosofi yang mengatakan begini, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Nah itu dia. Ya. Artinya Kempo sendiri memang diciptakan atau dilahirkan yaitu untuk pertahanan. Iya, ya? hanya untuk pertahanan. Jadi jangan sampai kita itu justru menyerang terlebih dahulu gitu kan, Iya, atau betul. memulai sebuah pertikaian gitu. Iya betul. Jadi kalau nanti ada serangan ya kita siap aja gitu. Karena ini Mas berdasar dari ya agama. Sekarang kita kalau berkaca ya kayak misalnya sedangkan kita kan kayak di Indonesia banyak agama gitu kan Mas, kayak Islam, Kristen, Katolik begitu. Dan dari agama itu mana sih yang nggak mengajarkan kebaikan? Nah itu dia. Nah sedangkan korelasinya ini kalau kita sandingkan dengan kami sendiri kan Islam gitu kan. Saya sebagai umat Muslim juga di situ ada doa yang setiap pagi saya panjatkan itu kayak subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya jangan jadikan saya sebagai orang zalim atau jauhkan saya dari perbuatan zalim. Nah, korelasinya masuk. Ya kan dengan yang tadi. Itu makanya saya kayak oh iya, memang ini tuh bukan untuk menghancurkan lawan tapi hanya memberi peringatan. Begitu. Ya, dalam ya makanya. Betul. Artinya memang walaupun kita mempunyai ya kemampuan dalam arti kemampuan tadi kan, bela diri itu kan sebuah kemampuan. Artinya mempertahankan diri kita. Tapi bukan berarti ketika kita mempunyai kemampuan tadi kita bisa petentang-petenteng lah bahasanya kan. Iya. Saya pendekar gitu kan. Saya nih bisa gitu. Iya. Kamu macam-macam saya sikat gitu kan. Jangan gitu. Karena kan ya benar pepatah semakin tinggi ilmu ya harus kita semakin bisa merunduk gitu jangan sampai. Ilmu padi. Nah, saya jadi teringat ada mungkin sama atau enggak yang film IP Man itu
Yip Man, Yip Man itu kan Wing Chun dia. Oh, Wing Chun beda ya? Iya, dia Chun, pertarungan Wing Chun. jarak dekat. Ah, Iya begitu. beda berarti ya? Beda. Kalau kita tuh ada ini kita sedikit bongkar teknik di Kempo ya. Di Kempo itu ada Goho, ada Juho. Nah, Goho itu gerakan-gerakan serangan kasar. Iya. Contoh kayak pukulan, tendangan, tapisan segala macam. Sedangkan Juho adalah gerakan-gerakan yang halus. Halus dalam artian bukan nyolek gini bukan ya. Seperti salaman ya kan. Dia salaman gitu, kita bisa gitu kan. Iya. Itu yang saya pelajari dulu. Di situ kita bisa bantingan. Jadi kita lengkapnya di situ. Kita tendangan bisa, pukulan bisa, tangkisan, bantingan bahkan kuncian sampai totokan pun ada. Gitu. Artinya lengkap lah semua. Lengkap. Oke. Nah, dari semua itu Mas Albi ini kan ya udah lama kan dari 2007 sampai sekarang 2023 berkecimpung itu kan. Ada nggak mungkin pernah masuk juga ke kejuaraan atau gitu? Pernah. 2018 sebelum saya gabung sama Dojo Halim, kejuaraan nasional waktu itu di Jakarta Selatan. Ya, masuk juara 2 waktu itu. Juara 2. Nah, setelah menang dari situ ada istilahnya yang punya Dojo Halim lah. Ajak sampai kayak mau nggak ngelatih di Halim gitu. Ya, akhirnya dari situ saya mulai ikut bergabung latihan. Nggak ketemu lah ini. Nah, sebelum masuk ke Dojo Halim itu, sebelum di mana? Sebelumnya sih di Jakarta Selatan di Dojo Pasar Minggu. Oh. Iya, Dojo Pasar Minggu. Berarti aslinya memang daerah sana gitu? Iya, aslinya dari sana, dari lahir sampai Pasar Minggu. Iya. Anak Pasar Minggu. Iya, masuk jamet. Oke, berarti Mas dari Pasar Minggu itu kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional, iya. Kejuaraan nasional dapat juara 2. Juara 2 waktu itu. Kemudian ditawari untuk melatih di Dojo Halim itu. Melatih di Dojo Kemudian Halim. ketemulah dengan Omang Jai. Nah, Omang Jai gimana kira-kira? Wih, luar biasa. Apa Dari pertama masuk itu sebenarnya sih penasaran Kempo itu apa sih gitu. Tadi kan udah dibahas tuh. Iya. Dikasih pertama seragam tuh, kok seragamnya plong banget putih kayak gini. Kita belum kenal yang namanya Kempo itu apa sih. Memang kita kenalnya cuman berkelahi kan. Pokoknya berkelahi itu gitu. Tapi kita kok dikasih seragam yang putih polos kayak gini, ada ikat pinggangnya kan. Nah, ikat pinggangnya kan kita harus ngikatnya ada triknya juga. Ya nggak? Bukan kayak nggak asal-asal ikat. Nah, iya, ada triknya juga. Nah, dari sana kita diajarin seperti pemanasan. Pemanasan ada triknya juga, ya nggak? Woi, luar biasa. Pokoknya pemanasan itu ribet. Menurut saya itu ribet banget karena kita pertama ya kan. Habis gitu memperkenalkan diri bukan kayak memperkenalkan diri kita itu seperti biasa. Nama kita siapa kan ada kayak bahasa Jepangnya juga ya kan, Bi? Ya coba spill dulu lah pemanasnya. Maksudnya gininya apa namanya? Kayak memperkenalkan diri itu kayak bahasa Jepangnya gimana, Bi? Kayak biasanya kan sebelum masuk kayak kita disuruh salam pertama itu kan biasanya orang dipanggil, hei kamu anak baru. Maju. Cuman kalau zaman saya dulu memang masih agak keras gitu. Ya, agak kencang-kencangnya gitu. Kayak kadang gitu. Monyet sih. Oh siapa gitu kan. Maju kayak coba perkenalkan diri. Nah, kita wajib yang namanya salam. Re. Us. Iya, betul. Us. Jadi dari sana nanti mereka ibarat kayak kita di tentara lah, Bang. Iya. Ya kan? Hormat lah. Pagi. Ya. Jadi kayak dari ujung paling kanan dantonnya ya. Iya. Siap, Re. Nah, semuanya kita turun, baru kita bisa memperkenalkan diri. Saya dari sini, umur saya sekian, saya tertarik masuk Kempo itu karena apa, gitu. Nah, nanti baru disalami satu-satu. Nah, setelah yang depan ini berkenalan, biasanya yang mereka juga ikut memperkenalkan diri. Saya ini selamat bergabung. Itu yang saya suka, kayak kita langsung dirangkul. Berarti hanya memang di awalnya kita diajak perkenalan lah dengan yang lama dan yang baru gitu ya. Iya, betul. Nah, mumpung ini di
pembincangan di Kempo kan, Bi ya. Iya, iya. Saya masih penasaran sebenarnya. Saya juga lupa karena udah lama banget nggak ngikutin dunia Iya. Kempo kan. Emang gue males nih. Masih penasaran sama gini loh, Bi. Doanya itu sebelum kita mulai latihan tuh, Bi, kan itu pakai bahasa Jepang yang semua, tradisi Bi. ya. Tradisi itu, Bi, masih kebayang saya. Doa ini pakai bahasa Jepang. Saya waktu kamu ajarin itu waktu 2019 dari 2018 itu kan kamu ngajarin tuh kita baris, kamu di depan sebagai dantonnya. Pakai ngelihat HP lah, pakai ngelihat kertas lagi nih, pakai doanya bahasa Jepang semua loh, Bro. Ya. Heeh. Itu. Coba spill dikit, Bi. Coba. Jadi untuk pemirsa sama rekan-rekan kita semua itu jadi ada bayangan, bener nggak ini gitu loh. Iya, betul. Jadi di Kempo itu sebelum kita memulai latihan, kan kita pemanasan, Ceng. Sat. Dari yang mulai statis ke dinamis, setelah itu selesai semua, baru kita ada namanya meditasi. Yang kita duduk, Iya. nah, itu kita sebelum itu ada namanya baca janji dan ikrar. Janji Iya. Kenshi dan ikrar Kenshi. Di situ, nah ini yang saya suka, yang nggak ada di bela diri lainnya. Saya belum temukan ya, mungkin ada, cuman saya belum temukan. Ya. Nah di Kempo ini ada janji Kenshi. Kita mulai dari janji Kenshi kan. Kami berjanji akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati atasan, tidak meremehkan bawahan, saling mengasihi dan saling menolong. Kami berjanji akan tunduk pada pimpinan, mengikuti latihan tanpa keraguan sebagai insan yang murni. Kami berjanji akan mengamalkan Sorinji Kempo bagi masyarakat banyak dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, demi tanah air, demi persaudaraan, demi kemanusiaan. Nah itu poinnya. Jadi kayak selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya berarti ini Iya. bela diri bagus dong. Artinya gini, apa dari sumpah dan ikrar tadi kan? Iya. Sumpah dan ikrar itu mengajarkan ya garis besarnya itu respect lah satu sama lain. Iya, Tadi betul. ada kata-kata Menghormati atasan, menghormati atasan dan tidak merendahkan bawahan. Itu Iya. kan poinnya di situ kan. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Maha Esa. Artinya kan respect walaupun kita punya senior gitu kan, ya pasti kalau punya senior hormat, tapi kalau punya bawahan kita juga tidak Jangan semena-mena. semena-mena. Ya, Artinya betul. respect lah itu sama, ya bagus lah gitu kan. Nah kemudian tadi ya kan sudah dari pasar minggu kemudian ikut kejuaraan nasional. Siap. Kejuaraan artinya Kempo ini sudah, saya minim info sebetulnya. Siap. Atau memang saya malas cari info atau gimana nanti ini. Cuma kan kebetulan ada atlet kan bisa nanti infonya lebih detail. Nah, Kempo sendiri apakah ada dalam tadi kan kejuaraan nasionalnya yang memang resmi di bawah pemerintah gitu kan? Misal masuk PON, misal atau ada banget. Karena kita kan juga di KONI sudah terdaftar. Jadi kita juga sudah diakui lah di Indonesia lah gitu. Jadi kalau jangankan PON ya, yang sekelas SEA Games, Olimpiade internasional segala macam Itu ada bisa, semua. ada semua. Kita jaringannya banyak luas. Oke. Gitu. Berarti memang sudah ini ya teman-teman, Iya. Sudah inilah nggak abal-abal lah Iya. gitu kan. Berarti kalian mau masuk jagoan Kempo? banget. Nah, ngomong-ngomong teman-teman pengen masuk Kempo mungkin ya. Nah, kalau mau masuk Kempo sendiri, apa syaratnya? Syaratnya dia mau latihan. Dia mau latihan. Bener nggak Bang? Itu aja. Ini kayak nyindir nih guys. Ini nyindir teman-teman semua, nyindir nih. Poin pertama sebenarnya. Poin pertama. Yang penting kita konsisten. Iya. Yang penting datang aja dulu. Datang aja dulu. Nah, Itu yang saya alamin pertama. Mungkin ada syarat umur, kemudian syarat Oh tidak ada. lain gitu. Semua umur Enggak ada, enggak. Bukan los semua, Iya, los. Artinya semua boleh bergabung Oh, asal syaratnya satu, Iya. mau latihan. Mau latihan. Mau Itu aja. latihan. Karena gini, percuma kita melatih orang yang dianya nggak mau latih. Oh gitu. Siapa tuh ada contohnya? Izin mancap salah. Aduh. Artinya kalau teman-teman mau gabung, teman-teman mau join dengan olahraga bela diri Kempo, syaratnya nggak susah, cuma satu, mau Mau datang latihan. dan mau latihan gitu kan. Karena konsisten adalah kunci gitu kan. Iya, konsisten Kan gitu. adalah kunci. Kalau mau prestasi, kalau kita masih belajar Kempo untuk sekedar mengetahui olahraganya nggak masalah gitu Iya, kan. iya. Yang penting tidak disalahgunakan. Tapi kalau sudah mau masuk, kemudian juga mau menekuni dan memang kemudian nanti menjadi jalan menjadi atlet, Iya. ya harus konsisten kan gitu. Iya.
tadi kan udah apa namanya ngomong-ngomong terkait dari 2007 kemudian mengikuti kejuaraan tadi kan. Nah, kalau ngomong kejuaraan itu kira-kira prestasi yang terbaik dan kemudian berkesan sampai sekarang itu apa? Jadi, ini dengan menjawab ini saya pakai cerita, boleh? Boleh. Jadi ini adalah pengalaman yang mengesankan sekaligus memilukan. Wah, itu tuh. Jadi gini Mas, pada saat saya lulus sekolah itu 2018 itu, saya langsung diajukan untuk tanding. SMA itu? Iya, baru lulus, baru banget lulus. Nah dari situ tuh kayak posisi saya waktu itu saya nggak tahu lulus sekolah mau ngapain. Saya nggak tahu, saya ngamen, saya masih suka kumpul-kumpul orang-orang nggak jelas gitu kan, yang nggak tahu masa depannya mau jadi apa sebenarnya kan, kayak pergaulan Jakarta lah kayak. Iya. Nah habis itu kayak sama bapak, udah kamu fokusin ke Kempo, nanti kamu tahu jati dirimu mau jadi apa. Orang tua saya kan juga yang keras juga, yang kalau pulang malam jadi pukulin, ya udah saya daripada pulang malam mending gak pulang sekalian kan, ada begitu. Ya udah jadi dari situ kayak saya posisinya lagi ruwet Mas waktu itu. Saya putus cinta, putus cinta. Anak SMA putus cinta ya. Putus cinta pada saat itu, kayak kan namanya ABG, kesel gitu, kayak nggak mau latihan, aku males. Tapi saya punya temen yang memang support juga. iya, dia itu saya lah keras-kerasan saya buat latihan. Saya kalau pasangan sama dia terus, namanya Andre, sekarang di Brimob dia. Nah itu kayak, lu kalau nggak latihan lu mau jadi apa kan gitu. Pada saat itu padahal si Andre itu dia masih sekolah, masih SMA. Lu mau jadi apa? Gue memang lebih muda dari lu, tapi lu kalau kayak gini terus ya namanya lu lebih bocah daripada gue. Ya sakit hati kan dikatakan gitu. Motivasi lah ya. Iya, motivasi. Oh iya juga ya. Udah akhirnya latihan sampai tiba hari kejuaraan, saya tanding lanjut sampai akhirnya saya lawan. Pada saat itu lawan Bengkalis. Saya tanding draw seri. Nggak ada yang perpanjangan waktu. Saya udah gak kuat. Saya latihan fisik kurang. Ya latihan teknik juga kurang. Akhirnya saya saking gak kuatnya, ya udahlah los aja, tendang gitu. Tapi pas pada saat udah ketendang dia dapat poin, kayak semangat saya balik lagi, kayak ngeselin ya. Tapi waktunya udah habis. Ya itulah, jadi saya kalah. Ya tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran. Jadi di final lebih. Iya. Di final dapat juara 2 itu. Dapat juara 2. Ya makanya saya kayak coba aja gue kayak gini. Coba aja ya, namanya penyesalan kan belakangan. Tapi emang betul, jadi ketika kita maksimal dalam berusaha pasti hasilnya kan maksimal gitu. Karena proses kan tidak mengkhianati hasil. Ya tadi kan merasakan sendiri akhirnya, oh iya, dengan saya latihannya Senin Kemis bahasanya gitu kan, akhirnya yang harusnya saya bisa mungkin juara 1, mendapatkan hasil terbaik, ya dikasihnya segini gitu kan. Ya anggap aja itu warning atau peringatan. Iya betul. Bahwa oh ya besok harus latihannya lebih maksimal kan gitu. Tapi gitu. kan menjadi pembelajaran kan. Sebetulnya kan apalagi itu udah ke Jurnas kan, juara nasional kan, juara 2 pun sebenarnya sudah menjadi achievement yang sangat berharga gitu kan. Nah setelah itu ada kejuaraan-kejuaraan lain yang diikuti? Iya, kejuaraan-kejuaraan serupa lah ya, saya tetap ikut ya, kayak buat motivasi, karena kan dulu saya juga nggak tahu saya mau jadi apa. Ya udah saya ikutin Kempo dan pada saat itu saya digaji juga kan jadinya. Tapi rencana terakhir nih kejuaraannya mau di mana lagi nih? Dengar-dengar mau ada kegiatan luar juga kan? Iya, itu ya, doakan saja kalau memang jadi nanti. Mungkin di Aceh ada. Di Aceh. Rencana bulan? Kurang tahu, kayaknya Desember deh. Desember. Itu kejuaraan apa? Sama nasional juga kayaknya. Nasional. Nah, ngomong tadi kan udah ke Jurnas, juara 2
di tahun 2018 Hmm. gitu. Saya penasaran, kan sekarang sudah menjadi tentara itu, Iya. ya kan? Itu gimana kan? Maksudnya gimana awal mulanya dari seorang maksudnya? Sipil, sipil Kan, lah. Iya. kita ngomong tadi ceritanya Alwi sendiri kan. Alwi cerita lulus SMA nggak tahu mau gimana, mau apa, mau Sempat kemana, ngamen, sempat ya kan? ngamen, Nah. ikut pergaulan yang Nggak ya kita jelas tahu lah. lah gitu, Iya. pergaulan di Jakarta seperti apa gitu. Kemudian menekuni Kempo dan akhirnya menjadi tentara gitu. Gimana ceritanya itu? Apakah memang didorong oleh orang tua atau memang ada lingkungan yang mendukung untuk itu gitu, atau memang ketika masuk ke Halim kan menjadi pelatih di Halim kan setelah itu kemudian mendapat inspirasi di situ. Nah, diceritakan itu. Jadi begini Mas, waktu itu saya ya nggak beres lah. Ya lu manusia ini antara diambang di tengah-tengah ini, lu mau mati apa mau hidup gitu kan? Iya. Kayak ya udah, kayak saya jalanin aja. Pada saat itu akhirnya saya juara. Yang kembali lagi yang tadi saya juara, akhirnya saya ditarik itu pada saat itu sama Senpai Aziz ya, yang Iya, brewok. betul. Nah, Senpai Aziz kayak, ayo Bi, latihan di apa? Halim. Halim. Dojo Halim gitu. Dojo Halim. Waktu itu saya baru ujian sabuk coklat. Saya masih coklat. Oh, masih coklat gitu. Dari situ ujian kayak, oke, kamu jadi asisten pelatih aja di sini. Oke, jadi asisten pelatih kayak ngeliatin, nah ketemu nih sama kawan. Saya ngeliatin, wah ini beneran bro yang gue latih ini orang-orang begini. Jadi kan ya saya stigma saya kan orang, wah ini tentara pasti jago berantem gitu kan. Tapi kan begitu. Iya, betul. Tentara pasti jago berantem. Datang-datang dari pasar Minggu masuk ke Halim yang pelatih ternyata tentara gitu. Kayak waktu itu masuk Halim kayak, set, di stopin, mau kemana? Saya ke GOR mau Kempo. Oh iya udah, serem banget kan. Mau PR juga kan, ketemu sama PM gitu. Iya. Anjir, galak. Ya udah, akhirnya dari situ latih lah di Halim, kenal sama orang-orang Halim, kenal ngobrol-ngobrol kayak jadi ada relasi lah. Ada relasi kayak ada bayangan kayak lu kalau misalnya jadi tentara tuh begini. Mulai nih masuk kayak, oh iya ya. Pulang nih ceritanya. Itu udah sekitar 3-4 bulan saya latih di Halim. Pulang latihan waktu itu hari Sabtu pulang ketemu sama bapak. Pak, punya teman tentara nggak? Oh iya. Kayak, ada nih, kenapa? Iya, mau jadi tentara ya. Coba pinjemin bajunya. Iya udah. Oh, maksudnya tanya teman tentara itu pengen nyobain dulu. Iya, pas kan, iya, cocok cocok kan, gitu. gitu. Mas, itu wah, kayak bener aja. Kamu aja hidupmu begitu. Udah. Akhirnya kayak sama bapak diteleponin, Pak, dia. Lu, ini anak lu mau jadi tentara. Ya, coba ada nggak bajumu bekas itu biar jadi motivasi buat anak Motivasi, saya. ya. Saat datang, wah, saya cobain pakai oranye. Wah, ini keren juga. Gambar kita depan kaca tuh. Depan kaca. Terus nggak lama kan saya juga ngelatih basket. Ngelatih fisiknya basket. Waktu itu paskibra kami juga butuh seragam, saya minta seragamnya apa ya waktu itu ya? Betul. Minta seragamnya Bang Yoman nggak? Bang, ada baju PDH nggak Bang? Gitu. Betul. Datang nih ke tas ini juga kayak, wah, Oh iya, langsung saya dicoba coba. lah. Cocok nih kayaknya gitu kan. Oh iya, masih ada saya modalnya juga. Ada sini 45, wih, kan main. Dan akhirnya kayak, wah fix nih, kayaknya gue jadi tentara deh. Itu saya masih pakai behel. Saya rapiin gigi saya, terus mulai latihan fisik kayak, berat juga ya ternyata. Ternyata nyari kerja sesulit ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya daftar. 7 kali saya daftar, gagal semua. Darat, laut, udara, Polri, kedinasan. Wah, gagal semua. Sampai terakhir, ya memang saya gimana ya waktu itu masih kurang siap lah waktu itu. Karena kan orang lain tuh bercita-cita jadi tentara saat mereka sekolah. Sedangkan saya sudah lulus sekolah, sudah setahun lulus dari sekolah, baru mau daftar. Jadi ya udahlah, nggak apa. Dari situ
Sampai tetangga saya tuh ngomong, bocah kayak lu mana bisa sih jadi tentara. Terus karena saya sering potong cepak waktu itu, kayak saya malam-malam itu mau beli rokok. Mau beli rokok, tek 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 tek, masih bandel itu kayak rokok, kan depresi habis gagal ceritanya. Rokok kayak ini TNI gagal mau kemana? Sempat gitu. Iya bang, sakit hati nggak? Sungguh Iya. masih sakit hati sih kayak gitu. TNI gagal, satu kampung bang ngomongin saya begitu. Udah saya gitu, saya buang tuh abis beli rokok baru sih diisap sebatang, buang rokoknya saya buang. Mulai saat itu setiap bangun pagi saya di depan kaca, lu bakal jadi tentara, kayak gitu tiap hari. Motivasi gitu ya. Iya, karena saya pernah nonton tuh kan. Terus dapat omongan juga kayak kata-kata yang kamu ucapkan setiap hari itu pasti bakal berhasil. Pada saat yang terakhir saya meminta restu bapak, minta restu ibu, minta doanya dari rekan-rekan Kempo, dari rekan-rekan Paskibra, dari rekan-rekan sekolah. Kayak, ya udah semoga lulus. Akhirnya saya ini lulus daerah, saya lulus. Terus saya tes pusat di Solo, lulus, dapat pegang HP kemarin. Pak, Bu, akhirnya anakmu jadi tentara. Ya dibilang-bilang ya, dibilang-bilang ya. Setelah berapa 7 kali percobaan? Iya, ke yang ke-8 baru masuk. Nah, akhirnya. Jadi Oke. memang ya tadi yang saya bilang bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Iya, kan? dan saya masuk yang sebelumnya yang 7 kali saya daftar ini saya juga nggak ya daftar polosan. Nah, yang ke-8 ini saya lampirkan sertifikat Kempo. Oh, Gitu. itu. Oh, pertama kamu polosan gitu? Polosan bang. Jadi yang terakhir Bablas semua. yang terakhir pakai jalur atlet. Iya. Baru kayak, Kempo, gini, juara ini. Ya. Tapi sempat di pendidikan disuruh latih nggak? Pasti, ngelatih, Iya, Bang. pasti kan? Iya bang. Saya 2014 ya. Itu juga gitu, ada satu letting saya itu diperintah ngelatih juga. Iya. Tiap malam itu latihan Iya, terus Pak. bener. Makanya Abang nanya ke kamu, suruh latih juga Latih ya? juga. Selama 6 bulan kan? Kurang lebih. Oh enggak, saya hanya mendekati pas demonstrasi. Oh, demonstrasi itu ya. Pelantikan. Pelantikan itu ya. Nah, Iya. artinya ya itulah apa ketika kita mempunyai satu yang kita tekuni dengan sungguh-sungguh akhirnya juga bermanfaat. Untuk semua orang, iya. Untuk semua orang, kemudian juga akhirnya juga bisa jadi jalan penolong juga kan gitu. Iya, alhamdulillah. Jalan penolong ya mengantarkan sekarang Albi menjadi anggota kan gitu. Iya. Ya memang apa namanya panjang ternyata perjalanan gitu kan. Saya kira hanya sekali daftar langsung jadi kan, ternyata enggak. Manis sekali sih. Tapi kan karena saya ngiranya karena dia Kempo mungkin dia melalui itu tadi jalur atlet dari awal kan gitu kan. Ternyata memang awalnya dia enggak, katanya kamu enggak gitu kan. Iya, saya polosan. Polosan aja maksudnya baru di terakhir melampirkan sertifikat itu. Itulah teman-teman bisa jadi inspirasi bahwa setiap yang kita usahakan, apapun dunia yang kita tekuni, terutama mungkin di dunia olahraga, bela diri dan lain-lain, mungkin di satu titik itu yang mengantarkan kita kepada apa yang kita cita-citakan itu kan. Jadi selama kita sungguh-sungguh, selama kita memang mengikuti prosesnya gitu kan, step by step gitu, itu ya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu berulang kali saya sampaikan karena seperti itu kehidupan gitu kan. Memang kenyataan. Iya. Padahal juga cita-cita awal saya itu bukan tentara, nggak ada pikiran, cuma dia gara-gara terdoktrin gitu. Saya masuk lingkup, saya pengennya sebenarnya jadi musisi. Oh gitu. Jadi musisi. Nah, ini jago musik juga. Ini jago musik, statusnya musik kan, terus main drummer, terus ya kan. Pantesan sempat ngamen ya. Iya. Tapi mungkin kan jalannya nggak di situ. Gitu Iya, kan. betul. Tapi ketika nggak di situ pun sebetulnya ya kan bisa kan iseng-iseng gitu Iya, kan. betul. Itu jadi hobi saja. Tapi kemudian menjadi kehidupannya sekarang jadi anggota. Nah, itu pesan yang ingin kita sampaikan juga bahwa kalau teman-teman pengen jadi tentara, pengen jadi polisi atau apapun, Anggota lah intinya. menjadi anggota, ya nikmati setiap prosesnya gitu kan, karena tidak ada cara instan untuk menjadi hal tersebut gitu. Iya, kan. betul. Semua Apalagi ada alurnya yang harus kita jalani, semua ada prosesnya gitu. Albi saja yang dari atlet sebetulnya dia punya karpet merah dengan prestasinya gitu kan, dalam arti kan
tapi tetap mengikuti alur gitu, mengikuti proses dari daftar sekali gagal, dua gagal sampai 7 gagal, akhirnya ke 7 kali baru masuk. Nggak ada yang instan, gitu. Nggak ada apa namanya sesuatu yang bim salah bim jadi, gitu kan. Harus ikuti alurnya semua. Makanya kalau yang cuma sekali daftar, 2 kali daftar udah, kayaknya bukan dia dulu. Ya mental aja. Ya memang ada yang sekali daftar jadi, itu kan rezeki masing-masing gitu kan. Iya, maksudnya yang kalau misalnya 2 kali gagal, 3 kali gagal udah nyerah ya kayak. Iya, kalau nyerah ya jangan. Kalau memang punya cita-cita seperti itu, perjuangan cita-cita kalian. Betul. Nah, kemudian gini, Bi, ya, kan udah jadi tentara gitu sekarang, dinas, kemudian otomatis mempunyai kesibukan dan tanggung jawab baru sebagai anggota gitu kan. Nah, apakah Kemponya masih digeluti? Ya masih gitu, dong. masih. Kemudian apakah Kemponya masih digeluti? Tapi kan kemudian sekarang gimana cara membagi waktunya? Otomatis kan pasti ada kesibukan lain selain Kempo kan. Dulu mungkin bisa full ngelatih Kempo, ngelatih paskibraka gitu kan. Sekarang kan harus bagi waktu dengan dinas. Itu gimana itu? Ya, alhamdulillahnya gimana ya? Memang sulit. Kadang saya juga nggak setiap Sabtu Minggu bisa latihan, cuman ya jadi kayak alhamdulillah orang tua juga memahami, jadi kayak oke lah, biar saya yang cover, bapak ngomong gitu jadi. Cuman saya tetap memonitor perkembangan atlet-atlet saya sekarang. Yang kamu bawa lah intinya. Iya, begitu yang kami latih. Jadi kayak saya juga melatih nggak sendirian, ada senior saya kayak SMP Ewang, SMP Kasmat gitu. Bentar, ini ngomongin masalah SMP senior tuh SMP Arsan masih nggak? SMP Arset masih. Sekarang dia di KONI Jakarta deh kayaknya kalau nggak salah. Itu jatuh senior ya? Senior jauh ya? Senior. Memang udah dari abang kalau masuk itu masuk Kemponya kayaknya duluan saya. Duluan kamu. Cuman yang prestasinya lebih banyak. Emang beda gitu ya. Nah, terus? Ya udah dari situ ya udah banyak yang itu, jadi saya juga alhamdulillahnya sekarang bisa memotivasi adik-adik saya. Sekolah saya yang sekolah saya itu kadang ya gimana ya, karena dulu mungkin image-nya jelek banget. Jadi kayak kurang dipandang sama perusahaan, ini tukang tawuran, ini cuma bisanya nanti bikin rusuh aja. Ya saya bisa ngasih kayak enggak loh, lu masih punya harapan, lu masih punya tujuan buat nanti lu sukses ke depannya gitu. Gitu Bang. Oke, nah itulah pembagian tugas lah, artinya tetap walaupun sudah jadi anggota punya kesibukan dinas dan lain-lain, tetap core utamanya sebagai atlet Kempo itu tidak ditinggalkan. Betul. Tadi disinggung juga punya anak didik gitu lah. Berarti sekarang pegang atau menjadi sensei di mana? Sampai di sini. Iya di Dojo Halim. Tetap di Halim. Tetap di Halim. Latihannya tetap di Gor Merpati kan? Tetap Gor Merpati. Gor tercinta itu. Dulu sempat keputus ketika pendidikan gitu kan? Keputus pas pendidikan itu di cover sama ayah. Ya, kemudian selesai pendidikan, dinas, penempatan di Halim. Balik lagi ke situ. Rezeki ya. Oke. Jadi tetap berkecimpung di dunia Kempo, sembari juga tetap berdinas gitu kan. Itu kan karena sekarang bukan Kempo yang utama tapi dinas yang utama gitu. Sekarang dinas yang utama, kemudian Kempo itu tetap menjadi olahraga yang memang digeluti kan. Nah, tadi udah disinggung juga sama Komang Jaya bahwa apa yang terdekat gitu kan, kejuaraan apa. Berarti kalau yang di mana tadi di Aceh itu maksudnya kejuaraan nasional gitu. Nasional deh kayaknya. Saya belum, masih abu-abu sih sebenarnya beritanya, cuman. Tapi sudah ada informasi dari awal bahwa ada kejuaraan di Aceh gitu kan? Iya. Gitu. Nah kalau kan ini 2024 atau 2025 ada PON ini? Iya, ada. Nah itu apakah juga? Saya sepertinya akan pensiun. Ya, saya mungkin kalau tanding untuk yang
Itu aja lah yang biasa-biasa aja. Cuman kalau memang Tapi mempersiapkan juga untuk ini nggak, yang apa, murid-muridnya di pastinya. Tapi kalau memang udah dipilih untuk ke Aceh kita gini, kita seorang tentara kan udah. Iya, kalau ada yang penting perintah ya berangkat sih. yang penting kan kita kan tampil dulu. Kalau Iya. menang itu kan belakangan. Udah biasa kita tentara Betul. dididik untuk berani kan gitu utamanya. Iya. Nanti sekarang fokus ya intinya mempersiapkan Diri. diri Iya. murid juga kan. Ya kalaupun nanti saya diminta untuk ya Siap. kalau memang Ya. ya itu ya siap aja saya bilang. Kok maju. Oke, mungkin terakhir Mas Albi. Hmm. Mungkin ada yang ingin disampaikan, memotivasi untuk teman-teman semua, motivasi baik itu yang memang mau masuk tentara, kemudian ataupun yang memang sedang Proses lah. menekuni Ah. dunia atlet atau apapun itulah gitu kan. Karena tadi kan cerita dari Mas Albi sendiri panjang dan sebetulnya naik turunnya itu kita juga mendengarkan itu kan, merasakan juga, oh ya ternyata tidak mudah bahwa perjuangannya Mas Albi dari dia lulus dari kenal Kenpo 2007, kemudian lulus sekolah, kemudian sempat ngamen, sempat ya ibaratnya lontang-lantung nggak tahu arah gitu kan. Betul. Akhirnya menekuni Kenpo sesuai arahan bapak gitu kan, dan akhirnya masuk tentara itu kan sebuah perjalanan yang inspiratif gitu. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman penonton semua, kira-kira motivasi ataupun apalah? Pokoknya yang pertama nih, kalau mau menyampaikan kita sapa Mak Dona dulu. Oh iya, Oke. udah tahu lu. Oke, Bu Dona. Bu Dona. Sama rekan-rekan yang di lapangan nanti. Pak Dona, saya nggak tahu sama. Itu ibu saya tercinta. Ibu saya juga ya, Bu Dona, pokoknya ibu saya juga itu. Saya respect banget pokoknya sama Bu Dona. Oke, nanti kita Mami kita tercinta. Mami kita tercinta. Kita mau bikin ibu apa ikan pindang nanti sudah. kita kasih linknya ke Bu Dona. Oh, iya, Kita pasti, ke, pasti. ke rekan-rekannya. Iya. Kita kasih linknya ke Bu Dona nanti. Oke, Bu Dona ya, bantu kita sama SMP Abi ini. Siap. Mantap. Oke, tadi untuk Mak Dona. Nah, sekarang untuk penonton Komang Jai. apa Ya, yang untuk maksudnya? penonton, untuk teman-teman pastinya kalau memang sekarang belum punya tujuan, cari apa yang menurut kamu itu baik, menurut kamu bisa untuk maju, silahkan kejar. Tapi itu. harus ditekuni, benar-benar ditekuni. Ya, betul. Jangan cuma separuh-separuh, karena tunjukkan yang terbaik untuk rekan-rekan yang atlet juga. Berlatih terus, jangan puas dengan suatu pencapaian. Tentunya ya gimana ya, jangan sampai ini yang sering senior saya bilang itu, bintang tamu tidak akan mengecewakan penontonnya. Nah itu Iya. intinya seperti itu. Jangan mudah patah semangat, jadikan omongan-omongan tajam orang itu sebagai motivasi buat Anda. Karena ya gimana, seperti Tan Malaka kan, terbentur. Nah, itu aja sih. Yang pasti jangan menyerah. Komando. Oke. Itu motivasi dari Mas Albi gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang memang sampai hari ini mungkin belum tahu tujuannya mau kemana, Ya. arahnya seperti apa, coba mulai dirilis gitu. Saya itu passionnya di bidang apa ya? Iya. Saya itu menonjolnya bidang apa gitu. Kita nggak ngomong tadi di Kenpo aja gitu. Misal teman-teman mungkin punya keahlian di sepak bola, mungkin teman-teman memang ahlinya mungkin menulis atau apa, coba benar-benar ditekuni, coba benar-benar digali lagi. Siapa tahu dengan teman-teman menekuni itu nanti itu jadi sumber rezeki teman-teman gitu kan. Kita ngomong sumber rezeki kan nggak harus misal jadi tentara, nggak harus jadi anggota. Iya, betul. Tapi ketika teman-teman memang fokus di situ, itu yang nanti akan membuka pintu rezeki teman-teman semua. Oh iya, satu Bagus, lagi Mas, ya. itu jangan terpaku sama masa lalu. Itu. Iya, betul. Mau seburuk apapun masa lalumu, tetap masa depanmu masih putih bersih. Nah, Itu. Kasih salam nggak? Oh, SMP Bambang. oh iya, untuk senpai saya terutama ini, saya mau salam untuk pada Panglima, mohon izin, terima kasih sudah mensupport saya sejauh ini.
dan membimbing saya hingga saya seperti ini ya. Terima kasih untuk yang lainnya juga seperti orang tua saya, Sempe Kasmat dan Sempe Ewang, terutama Sempe Dedi, Sempe Sutrisno, itu terima kasih semua sudah bantu untuk menyemangati saya hingga sampai detik ini. Terima kasih. Luar biasa. Itu tidak disampaikan kepada orang-orang yang memang Terpenting. penting. Iya. Paling Sama penting. ibu Ibu itu paling penting. Yang memang memiliki peran penting dalam perjalanan karir dan perjalanan hidup Mas Albi gitu ya. Iya. Memang paling penting itu teman-teman. Jadi ketika kita sudah sampai di titik manapun, jangan lupa juga dengan mereka yang dulu Yang ada di belakang kita. yang dulu mendukung kita mungkin ketika kita lagi terpuruk atau apapun gitu kan. Ya, betul. Karena kan kalau kata orang gini ya, kata orang ketika kamu senang semua orang akan datang kepadamu. Iya. Kan gitu kan. Siapapun yang akan datang. Ketika kamu dalam masa jaya pasti semua orang akan datang kepadamu. Tapi ketika kamu susah, nah di situ kamu tahu siapa orang-orang yang betul peduli Iya. denganmu. Nah itu yang harus kita catat betul-betul. Nah mungkin di ceritanya Mas Albi mungkin ya orang-orang yang disebutkan tadi yang memang akhirnya membentuk Mas Albi sampai hari ini kan gitu. Betul. Jadi mungkin itu Siap. cerita kita hari ini. Saya sendiri juga menjadi banyak pemahaman baru Iya. tentang Kenpo gitu kan. Yang tadinya saya sering lewat memang di Gor Merpati itu ada ini kan ada tulisan Iya, Saniji Kempo. Suriji Kempo. apa ini gitu kan Sonichi Kenpo gitu kan. Ternyata sebuah seni bela diri kan. Iya, betul. Seni bela diri dan ternyata saya langsung ketemu dengan senpai-nya di sini kan gitu. Langsung ya. Iya. Tanpa sengaja udah langsung didatengin. Iya, langsung ketemu Luar langsung dengan biasa. senpai-nya. Biasa, Yang memang. dari dulu saya lewat bolak-balik apa ini gitu kan. Ya akhirnya saya tahu apa itu bela diri Kenpo. Nah, teman-teman juga mendapat pengetahuan baru tentang Kenpo mungkin yang selama ini kurang familiar. Mungkin nanti tertarik bisa bergabung. Ini udah ada di seluruh Indonesia Mas ya? Ya, sudah. Di Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, terus pusat, terus di seluruh Pulau Jawa, seluruh pulau Indonesia. Cari aja cabang bela diri Sorinji Kempo Perkemi. Perkemi namanya Iya. ya. Jadi teman-teman yang memang tertarik dengan seni bela diri Kenpo, coba nanti cari di Google ada ya udah. Iya, di Google. Kalau memang yang di daerah Jakarta bisa, apalagi Jakarta Timur, mau di Halim, bisa kontak ke saya juga. Nah, nanti saya cantumkan Instagramnya Mas Albi di sini, nanti bisa kalian kontak Mas Albi. Iya. Kalau memang yang tertarik bergabungnya, karena tentunya bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Oke. Kita mungkin- salamnya pakai salam us ya. Iya. Oh, salam. Ah, Gimana sama salam. saya jadi dulu Ya, dong? jadi Kasih tahu dulu, kasih Mas dulu, Albi. kasih Ah, dulu. Tapi coachnya. ada saya Aba-aba siap pre. Langsung. Ini jempol sejajar dengan hidung. Kemudian Sus. Su siap re ya. Ya. Ah. Nanti ada Aba-aba Nore turun. baru us. Oh, Nore turun. Turun. Tangannya turun. Gitu. Oh, Ah, oke. Oke, teman-teman tadi saya sudah diajarin. Jadi kita closing pakai salam dari Kenpo ya. Oke. Iya, harus itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Cukup sekian kita bincang sore hari ini. Terima kasih Mas Albi. Siap, atas sama-sama. semangat motivasinya. Terima kasih juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Komang Jai, silahkan subscribe dan nyalakan Terima kasih, terima kasih. loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru kita. Dan yang paling penting jangan lupa dibantu untuk share agar semakin banyak teman-teman yang melihat dan mendapat inspirasi dari konten-konten kita ya. Oke, cukup ya Mas. Siap, siap. Sekarang saya ikutin. Ayo, Motivasinya. Kita ikutin sekarang nih. Baik. Yusuf, siap, play. Sorry. Oke, sampai ketemu Terima di kasih. konten berikutnya. Salam.